Ya, terima kasih nih teman-teman semua selalu mengikuti, luar biasa sekali. Memang proses ini perkembangannya semakin hari banyak sekali terjadi proses yang luar biasa. Menurut saya tadi adalah pemeriksaan saksi. Jadi ini bukan penambahan ya, biar tidak salah paham, bukan penambahan saksi, tapi ini adalah saksi yang memang dari awal sudah pernah diperiksa. Jadi kalau saksi dalam proses penyelidikan dulu pernah diperiksa, itu namanya berita acara interogasi, BAI istilahnya dari penyelidik ya. Tadi dia diperiksa dalam proses penyidikan sekitar 20 pertanyaan. Saksinya inisialnya A. Ya, dia yang tahu, dia yang berkomunikasi, dia yang menemani, tapi dalam space waktu kejadian di bulan Maret sampai bulan Mei. Maret, April, Mei, setelah itu dia tidak bertempat tinggal di apartemen. Jadi saksi tadi hanya menceritakan kejadian di apartemen yang pertama. Kejadian di bulan Maret, April, dan terakhir di bulan Mei minggu pertama. Itu saja yang diceritakan, tapi setelah saya membaca berita acaranya, kan saya yang mendampingi tadi, ya semuanya udah terungkap bagaimana satu persatu diceritakan oleh saksi, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena dia ingin memberikan keadilan buat Laura. Saya datang Bang supaya ada keadilan buat Laura, karena saya yang tahu bagaimana apa yang menimpa Laura, karena saya yang kadang ditelepon jam 12 malam, kadang saya ditelepon jam 1 malam, hanya diajak ngobrol dan dia nangis. Banyaklah, saya nggak perlu ceritain, mohon maaf karena itu nanti masuk dalam pemeriksaan. Yang jelas saya tegaskan tidak ada penambahan saksi, tapi adalah saksi yang pada saat penyelidikan itu dimintai keterangan, dirubah dalam proses sebagai saksi. Jadi berita acara pemeriksaan saksi, seperti itu. Berarti saksi sudah cukup ya Bang? Saksi sudah cukup ya? Kalau saksi dari pihak Nikita yang mengajukan lebih dari cukup. Tapi kita tidak tahu kalau tiba-tiba seperti kejadian kemarin pada saat Nikita ada berangkat umroh, saya ada di Citos, tiba-tiba ada orang memaksa untuk ketemu saya. Dia malam-malam sekitar jam 7 habis maghrib maksa harus ketemu dengan saya. Saya bilang saya lagi ada di Citos, lagi nyantai begini. Maksa ketemu, setelah ketemu dia menceritakan sesuatu. Nah, hal-hal yang begini ini kan saya tidak bisa memprediksi. Artinya di saat ada orang yang ingin memberikan keadilan, yang ingin menyampaikan adanya sebuah kebenaran, sebuah peristiwa, saya tidak bisa melarang. Jadi seperti kejadian yang terjadi pada saat Niki ada umroh, saya ketemu dia dan Nikinya udah pulang, saya bawa saksinya seperti itu. Sama dengan saksi ini. Saksi ini pun saya anggap ada sebuah hal yang dia ketahui luar biasa. Jadi tidak semua saksi yang berhubungan secara langsung, tapi ini yang berhubungan, berkomunikasi, bahkan dia naik di apartemen, dia bisa menceritakan secara terperinci dalam proses pemeriksaan. Total saksi sendiri dari Nikita udah berapa Bang? Kalau Nikita udah 10 saksinya ya, tapi saya dari saksi pihak penyidik ada penambahan karena penyidik punya hak untuk memanggil siapa saja yang terkait. Jadi secara hukum seperti itu. Jadi misalnya dia memanggil saksi dari pihak yang dilaporkan pun, kalau mengajukan saksi pasti akan diperiksa karena itu aturannya dan prosesnya sudah boleh. Jadi kalau kemarin penyelidikan tidak mungkin diajukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap orang yang dilaporkan. Tapi kalau sekarang proses penyidikan, misalnya dia ingin diperiksa ABC atau mungkin ahli, itu pasti akan dilakukan pemeriksaan karena itu bagian
harus diberikan kepada orang yang dilaporkan. Abang pada saat si saksi kan ketemu Kaniki juga ya bang ya, dia cerita nggak sih bang seperti apa, terus respon Kaniki dengar semua hal itu gimana bang? Anda pernah melihat Nikita pada saat setelah ada di situ, dia ada kalimat yang luar biasa saat itu. Kalau seingat saya ya, kalau seandainya bukan hukum, apa saya lupa lah ya. Anda masih ingat kalimat itu? Disitulah dia pernah bertemu dengan saksi. Oke. Jadi Nikita itu saya beritahu semua proses ini Nikita tahu. Saya pun selalu memberitahukan, termasuk kedatangan saya tadi pagi. Tiba-tiba yang awalnya itu mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Memang jadwal awalnya dia minta itu siang. Tiba-tiba dia bilang, bang saya ada keperluan mendadak sama ibu, saya diminta ibu untuk melakukan sesuatu pekerjaan, mohon bisa jam 10. Akhirnya saya langsung ke Polres. Berarti artinya ucapan itu yang bikin Kaniki puncak marah? Iya, kalau saya bilang Nikita itu tahu semua dari peristiwa dari saksi dan saksi, bahkan hasil visum pun dia tahu. Tapi tidak semua secara keseluruhan saya beritahu. Hanya saya beritahu Nik, ini ada saksi menjelaskan ini. Nah, tapi ada saksi di mana Niki itu sempat berkomunikasi. Ada 3 orang saksi yang bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Nikita. Di situ Nikita meledak. Ya, yang lain itu berkomunikasi via telepon dan beda ceritanya. Tapi ada beberapa saksi yang luar biasa. Emosi seorang ibu pada saat Iya, si seorang Kaniki ibu. nangis, shock atau gimana bang? Seorang ibu Nikita, Anda kan tahu bagaimana dia. Saya tidak bisa mencoba untuk menjangkau terlalu dalam urusan yang begitu. Biar saya fokus kepada persoalan hukumnya. Doain saja segera, karena memang perkara ini juga memerlukan pendapat ahli menurut KUHAP. Jadi semua alat bukti menurut KUHAP itu harus dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi juga harus ada diperiksa, alat bukti tertulis harus ada, petunjuk harus ada petunjuknya. Artinya petunjuknya itu dari rangkaian peristiwa itu ada petunjuk, ada pendapat ahli, baru setelah itu orang yang dilaporkan. Semua ini harus terpenuhi dan itu dilakukan oleh penyidik karena penyidik melakukannya secara profesional, sudah sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHAP. Tidak ada yang dilanggar karena memang berjalan dari proses yang sebenarnya. Jadi sebagai contoh adalah saksi ini. Saksi ini dipanggil, harusnya dia datang pada hari Senin kalau tidak salah seingat saya. Tapi karena dia ada sesuatu, dia minta waktu kepada saya, dia bisa waktu hari ini. Dan hari ini saya bawa untuk hadir. Bang, tadi kan soal kabarnya ini kan si saksi yang hari ini kan dia kenal dari bulan Maret sampai Mei. Ya. Artinya mereka hanya teman sekedar Teman satu luar biasa. apartemen Jadi atau teman gimana? itu ada teman melalui komunikasi media HP. Tapi ini teman duduk bersama, nangis bersama, ya, diajak ke apartemen, diceritakan di sana. Ini saya buka-buka sedikit ya, biar. Dan juga dia menceritakan semuanya. Jadi ada 3 orang saksi, bukan 3 ya, 5 seingat saya, itu yang berinteraksi langsung. Tapi dengan peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Contoh, saksi tadi itu kejadian Maret sampai Mei. Ada saksi lagi kejadian dari Maret sampai terakhir pada bulan Juli. Ada lagi saksi hanya Mei sampai Juli. Jadi itu renggang waktunya ya. Jadi tempusnya itu ada di bulan-bulan itu. Itu semuanya udah terungkap, disampaikan secara tegas oleh para saksi. Jadi sekarang semua yang dipanggil itu adalah saksi. Tidak ada penambahan saksi kecuali kepentingan penyidik.